wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membahas materi tentang revolusi industri. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rafika Fadila, nama saya Nur Afif Paulin Wahid, saya Tilka Angel, Saya Jeffrey Hadi. Saya Trisandi. Revolusi industri merupakan suatu periode ketika terjadi perubahan besar dalam kegiatan perindustrian. Revolusi industri merupakan perubahan yang terjadi pada kegiatan produksi. Pada awalnya kegiatan industri langsung secara manual dikerjakan tangan, akan tetapi dengan adanya revolusi industri kegiatan produksi dilakukan menggunakan mesin. Revolusi industri terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850. Pada periode terjadi perubahan besar di berbagai bidang seperti pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan ini mengakibatkan perubahan kondisi masyarakat di berbagai bidang hidup seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Faktor ekstrem yang melatar belakangi munculnya revolusi industri antara lain perkembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan lembaga-lembaga riset seperti The Royal Society for Improving Natural Knowledge dan Royal Society of England. Sementara itu faktor intern yang membelakangi revolusi industri di Inggris dan itu revolusi agraria, adanya kekayaan alam yang melimpah, keberadaan tenaga ahli dalam perindustrian, tanah jajahan yang luas, banyaknya tenaga kerja, adanya kebebasan berusaha modal yang besar, serta adanya jaminan stabilitas keamanan dari pemerintah Inggris memiliki kondisi yang mendorong terjadinya revolusi industri. Faktor mendorong revolusi industri di Inggris antara lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh paham-paham baru, dan perubahan fungsi lahan dalam perkembangannya. Inggris mendapat sebuah sebagai bengkel dunia. Industri pertama kali terjadi pada industri tekstil. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan permintaan bahan pakaian dari kapas semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penyampuran alat vital dan alat tenun yang menggunakan mesin. Mesin pada industri tekstil pada awalnya masih digerakkan menggunakan kincir angin. Penggunaan mesin pada alat vital dan alat tenun dapat mempercepat proses pemintalan, penenunan, dan penyelesaian pakaian. Yang pertama, domestic system atau home industry. Pada tahap ini, industri masih dikerjakan di rumah-rumah dengan peralatan sederhana. Industri pada tahap ini menghasilkan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, manufacture industry. Pada tahap manufacture industri, sudah mulai dikerjakan pada tempat tertentu sebagai lokasi produksi. Lokasi ini sekaligus digunakan sebagai tempat penjualan hasil produksi. Industri pada tahap manufaktur menyerap tenaga sekira 10 orang pekerja. Yang ketiga, factory system industri. Pada tahap factory system sudah mulai menggunakan mesin dalam proses produksinya. Industri pada tahap ini menyerap banyak tenaga kerja. Pabrik hanya digunakan sebagai tempat produksi. Sementara itu, penjualan hasil industri dilakukan di tempat lain, di luar tempat produksi. Revolusi industri bagi masyarakat dunia dan Indonesia. Revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris dan menyebar Baru revolusi industri bagi masyarakat dunia dan Indonesia. Revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris dan menyebar hampir ke seluruh negara Eropa dan Amerika bagian utara. Revolusi industri menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pengaruh revolusi industri bagi masyarakat dunia. Revolusi industri yang muncul di Inggris menjalar ke negara-negara lainnya di Eropa. Bahkan pengaruh revolusi industri meluas
hingga kedaratan Amerika. 1. Perkembangan industrialisasi. Pada awalnya, industri yang berkembang di Inggris dan negara-negara Eropa serta Amerika hanya berskala rumahan. Dalam perkembangannya, industri-industri tersebut berubah menjadi industri berskala besar yang menyerap banyak tenaga kerja. 2. Perubahan sistem sosial. Kondisi sosial masyarakat Inggris tersebut mendorong terjadinya revolusi sosial. Revolusi sosial yaitu gerakan masyarakat yang menuntut perbaikan kehidupan masyarakat. Tuntutan ini ditanggapi pemerintah dengan mengeluarkan beberapa undang-undang. Pada masa revolusi industri, muncul beberapa paham baru yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Paham-paham baru yang muncul pada masa revolusi industri ini antara lain kapitalisme, sosialisme, dan imperialisme. Kapitalisme merupakan paham yang memandang bahwa untuk meningkatkan perekonomian perlu dibangun sektor-sektor industri yang ditunjang modal besar. Sementara itu, kemunculan sosialisme disebabkan memburuknya kehidupan sosial masyarakat setelah terjadi revolusi industri. Dalam imperialisme modern, daerah jajahan tidak hanya menjadi pemasak bahan baku. Daerah koloni juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk memasarkan hasil industri. Selain itu, daerah koloni dijadikan tempat untuk menanamkan modal serta tempat untuk memindahkan. Pengaruh revolusi industri bagi masyarakat Indonesia. 1. Perkembangan industri. Sejak awal 19, pemerintah kolonial Belanda telah mendirikan berbagai industri manufaktur di Indonesia. Pada tahun 1871 sampai 1875, jumlah industri pengolahan makanan, minuman, dan tembakau sebanyak 845 buah. Adapun industri gula sebanyak 8.080 buah. Industri-industri ini terus mengalami perkembangan. Sampai tahun 1930 telah berdiri 1.920 industri makanan, minuman, dan tembakau. Selain itu, ada 1.389 industri gula, 391 industri pengolahan, sel tambang dan kimia, 101 industri pengolahan kayu, 91 industri metal dan mesin, serta 50 pabrik tekstil dan garmen. Kedua, peningkatan laju urbanisasi pada masa kolonial Belanda disebabkan adanya kapitalisme industri yang berkembang di perkotaan. Oleh karena itu, dengan semakin berkembangnya masyarakat perkotaan, terbentuklah kelompok-kelompok sosial dengan perbedaan pekerjaan dan latar belakang pendidikan.